Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang reporting fase untuk mata kuliah penjaminan mutu dan audit perangkat lunak. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pokok bahasan ini di pertemuan 10 mengenai reporting fase, kita akan lihat bahasannya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai auditor utama, kemudian follow up fase, kemudian how the auditor prepare for the audit, kemudian how the auditor prepare for an audit, kemudian understand and communicate the scope and objective for the audit to relevant members of the organization. Kemudian appoint responsible member of the staff to interface and accompany the auditors, kemudian locate and review material as request by auditors, kemudian provide access to facilities and equipment, kemudian how the auditor act during an audit. Baik, kita bahas dulu tentang auditor utama. Auditor utama yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk menghasilkan laporan audit yang merupakan produk audit. Nah, auditor utama ini harus memulai laporan pada hari pertama audit. Kemudian diskusi pertemuan tim dan fakta-fakta dikumpulkan akan memandu laporan. Pada pertemuan penutupan, auditor utama akan memberikan ringkasan laporan tertulis. Ringkasan ini memungkinkan koreksi dan penjelasan secara faktual. Nah, biasanya laporan terdiri dari pengantar, tujuan, ruang lingkup, temuan, pengamatan, praktek, kemudian persyaratan respon. Nah, nantinya laporan akan dikirimkan ke klien, yaitu pihak yang diaudit dan tim audit. Kemudian masuk ke dalam follow up fase. Jadi jika ada masalah selama audit, auditor mengusulkan tindakan korektif yang bisa ditinjau oleh klien ataupun auditor. Nah, ini penyelesaian masalahnya akan membutuhkan 3 langkah yang harus dijabarkan dalam rencana korektif. Koreksi kekurangan, yaitu spesifik yang ditemukan, kemudian resolusi penyebab masalah, kemudian menetapkan tanggal ketika tindakan korektif akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Nah, nanti auditnya akan melakukan tindak lanjut, ya. Ini bisa saja diperlukan ataupun diminta untuk melakukan verifikasi setiap temuan yang diselesaikan dengan tindakan korektif yang diusulkan, di mana tindakan korektif telah dilaksanakan dan masalahnya sudah diselesaikan. Kegiatan tindak lanjut biasanya meliputi evaluasi respon, kemudian audit ulang, kemudian penutupan, dan dokumentasi. Nah, auditor ini bertanggung jawab untuk meminta tanggapan tepat waktu dari pihak yang diaudit. Kemudian otoritas untuk mengevaluasi kecukupan respon biasanya didelegasikan kepada auditor yang melakukan audit tertentu. Ketika semua temuan telah diselesaikan, pihak yang diaudit diberitahu bahwa audit sudah ditutup. Kegiatan penutupan ini merupakan pengakuan akhir bahwa audit secara formal dan resmi berakhir. Nah, kegiatan dokumentasi biasanya mencakup pengumpulan dan pengarsipan semua dokumentasi yang berkaitan dengan audit. Biasanya auditor utama ini akan menerima semua informasi untuk penyimpanan. Masuk ke dalam how the auditor prepare for audit. Bagaimana seorang auditor mempersiapkan untuk melakukan audit. Nah, ketika klien membuat keputusan untuk melakukan audit,
Ini permintaan biasanya dibuat untuk organisasi. Nah, organisasi di sini kemudian menugaskan auditor utama untuk bekerja dengan klien untuk menentukan tujuan audit, ruang lingkup audit, standar dan dokumentasi yang digunakan, jadwal dan rangka waktu untuk diaudit, dan komitmen sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi ruang lingkup dan kedalaman audit. Setelah keputusan sudah dibuat, auditor utama harus melakukan kontak awal, biasanya informal, misalkan panggilan melalui telepon dengan pihak yang diaudit. Hal ini akan memberitahu ya kepada pihak yang akan diaudit bahwa audit akan dilakukan dan menetapkan tanggal audit dan rangka waktu klien. Nah, di sini di tahapan ini ada yang namanya elementary review sebagai dasar perencanaan audit. Nah, auditor utama harus melakukan analisis terhadap persyaratan yang berlaku. Dia kemudian nantinya akan melakukan tinjauan pendahuluan atau desk audit dari prosedur, kemudian instruksi ataupun deskripsi yang dicatat dari pihak yang diaudit untuk memenuhi persyaratan ini. Jika audit sudah menemukan masalah besar dalam audit pendahuluan, maka fase perencanaan harus ditunda sampai masalah utama bisa diselesaikan. Jika masalahnya tidak ditemukan, maka auditor utama itu akan memberikan pemberitahuan resmi pada pihak yang akan diaudit. Nah, pemberitahuan ini isinya bisa berupa tujuan dan ruang lingkup audit, jadwal pendahuluan, dan permintaan nama orang yang bertanggung jawab untuk setiap tugas ataupun area yang diaudit. Juga pada titik ini, auditor utama akan membentuk tim audit jika ruang lingkup audit menjamin. Kemudian ada yang namanya pre-elementary audit plan. Nah, di sini auditor utama bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana audit pendahuluan. Nah, di sini rencana bisa saja berubah selama fase kinerja audit dengan persetujuan dari auditor utama, klien, dan pihak yang akan diaudit. Nah, menurut ISO 9000, rencana awal itu harus berisikan yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup audit. Kemudian yang kedua ada identifikasi individu yang memiliki tanggung jawab langsung yang signifikan mengenai tujuan dan ruang lingkup. Kemudian identifikasi dokumen rujukan, misalkan seperti standar sistem kualitas yang berlaku dan manual kualitas audit. Selanjutnya yang keempat yaitu identifikasi anggota tim audit. Yang kelima yaitu bahasa audit. Kemudian selanjutnya ada tanggal dan tempat di mana audit itu akan dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi unit organisasi yang akan diaudit, kemudian waktu dan durasi yang diharapkan untuk setiap kegiatan audit utama. Kemudian jadwal pertemuan yang akan diadakan dengan manajemen pihak yang diaudit. Kemudian persyaratan kerahasiaan, kemudian distribusi laporan audit, dan tanggal penerbitan yang diharapkan. Rencana ini harus disetujui oleh klien dan pihak yang akan diaudit, dan masalah apapun yang akan diselesaikan sebelum fase kinerja ini akan dimulai. Ya. Kemudian selanjutnya ada tahapan additional documentation. Nah, auditor utama akan bekerjasama dengan tim audit untuk menyiapkan daftar periksa yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi setiap tugas di area audit. Selain itu, mereka juga harus menyiapkan segala sesuatu, yaitu bisa saja dalam bentuk misalkan untuk melakukan record atau merekam, ya, ataupun mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan dokumentasi pengamatan selama mereka melakukan audit.
Selanjutnya kita masuk ke dalam how the audit prepared for an audit. Ya, bagaimana kesiapan auditor untuk melakukan audit. Ketika satu organisasi menerima pemberitahuan audit, dia harus memulai merencanakan audit. Perencanaan audit bisa saja disederhanakan jika organisasi yang diaudit sering melakukan penilaian diri rutin ataupun audit internal untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Apakah penilaian mandiri ataupun audit internal ini ada? Ya, kegiatan perencanaan berikutnya akan membantu organisasi yang diaudit melalui tahap perencanaan. Selanjutnya yaitu tahapan understand and communicate the scope objective to the audit to the relevant member of the organization. Artinya di sini bisa saja audit yang dijadwalkan secara rutin dan diminta oleh perubahan dalam proses kualitas produk ataupun tindak lanjut dari audit sebelumnya. Audit dimulai untuk melakukan evaluasi kepatuhan organisasi terhadap rangkaian persyaratan ataupun standar yang sudah ditentukan. Nah, di sini penting bagi organisasi yang akan diaudit untuk memiliki pengetahuan tentang persyaratan ataupun standar pada tingkat yang sama ataupun lebih tinggi dari auditor. Nah, ini akan membantu menghilangkan kejadian di mana auditor akan memaksakan kondisi yang bukan persyaratan dan memfasilitasi penyelesaian masalah secara tepat waktu. Selanjutnya yaitu appoint responsible member of the staff to interface and accompany the auditor. Nah, di sini koordinator audit yang dipilih ini harus orang yang menang, memiliki pengetahuan mengenai area yang akan diaudit dan bisa menjawab dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan auditor selama tahap perencanaan. Nah, koordinator auditor tadi ini akan bertemu dengan auditor utama ya, selama fase ini dan membuat semua pengaturan untuk fase kinerja audit. Koordinator audit ini biasanya harus nah, nanti auditor yang tadi yang sudah dilakukan oleh subtim auditor, ya, koordinator audit juga harus menugaskan pengawalan, ya, untuk menemani setiap subtim yang berada di audit tadi. Nah, ini biasanya harus berisi orang yang berpengalaman sebelumnya dengan audit dan memahami terminologi ya mengenai audit ya dan auditor. Nah, orang ini akan menjadi komunikator yang terampil karena di sini akan bertanggung jawab dan akan menjadi penghubung komunikasi antara audit dan pihak yang akan diaudit. Kemudian kita masuk lagi. Nah, kemudian masuk ke dalam locate and review material as request by the auditor. Nah, di sini pihak yang diaudit bertanggung jawab untuk menyediakan akses ke semua prosedur dan catatan yang diminta oleh auditor untuk diperiksa. Oleh
Karena itu pihak yang diaudit tadi itu harus menemukan semua manual, catatan, dan dokumentasi yang dibutuhkan. Dan memastikan buku-buku yang dibutuhkan itu ada dan tersedia, kemudian memadai dan update, ya, jadi terbarukan. Kemudian jika waktu memungkinkan, penilaian sendiri ataupun tinjauan area kerja harus dilakukan. Ini akan membantu mempersiapkan karyawan untuk audit. Nah, ini juga akan melakukan verifikasi kepada setiap orang yang bekerja dengan prosedur dan persyaratan yang benar. Dan ini akan melakukan identifikasi bidang apapun di mana tindakan korektif dapat diambil sebelum fase kinerja audit. Kemudian masuk ke dalam kegiatan provide access to facilities and equipment. Nah, fase kinerja auditor ini akan membutuhkan ruang kantor dengan akses ke telepon, ruang rapat, pengolahan data, ataupun komputer, mesin fotokopi, ataupun mesin fax kalau ada. Nah, di sini pengaturan untuk semua fasilitas dan peralatan ini akan dilakukan selama fase perencanaan, sehingga auditor bisa memulai pekerjaan segera setelah tiba di tempat tujuan. Nah, setiap informasi yang relevan, misalkan nama, nomor telepon, lokasi orang yang penting dalam hal ini yang akan diaudit, kemudian mappingnya dan daerah sekitar, kemudian hasil dari penilaian mandiri yang sudah dilakukan. Nah, ini harus disiapkan untuk auditor ketika akan memulai dan tiba di tempat audit. Kemudian masuk ke dalam how the auditor acts during an audit. Nah, di sini tim audit harus menjaga sikap profesional dan sikap positif, ramah kepada setiap pihak yang akan diaudit, ya. Yang pertama, audit yaitu timnya khususnya kita akan melakukan pre-audit meeting. Nah, di sini auditor akan memimpin meetingnya, ya, di mana di sini akan sebagai pimpinan ya dalam pertemuan audit, dia akan menetapkan apa saja yang akan dilakukan dan harus memberikan perhatian khusus yang menyediakan hubungan artinya yang tidak bertentangan ya dalam organisasi yang akan diaudit. Nah, di sini setiap anggota tim itu harus memperkenalkan dirinya dengan deskripsi singkat serta keahlian dan tanggung jawab selama audit. Nah, audit itu harus secara jelas dan ringkas, ya, menyatakan ruang lingkup, kemudian tujuan, persyaratan, dan aturan dasar audit. Kemudian jadwal audit itu harus didiskusikan dan organisasi yang diaudit harus diberi kesempatan untuk meminta revisi agar sesuai dengan jadwal. Kemudian setelah logistik diaudit, ya, dan diselesaikan, biasanya organisasi yang diaudit ini akan memberikan pengarahan tentang area yang akan diaudit. Ini termasuk ataupun tidak termasuk dalam peserta pertemuan pra-audit. Nah, kemudian masuk ke dalam inti, yaitu audit yang sebenarnya biasanya dilakukan melalui interview ya dengan personel dalam organisasi yang akan diaudit, ya, melalui tinjauan dokumen dan catatan. Biasanya di sini ada beberapa teknik ya yang dilakukan oleh auditor ketika melakukan interview. Yang pertama bisa saja dia mendengarkan. Nah, ini biasanya sulit ketika ingin mengumpulkan informasi ketika auditornya
bicara, maka dia akan mendengarkan pihak yang akan diaudit. Kemudian dengarkan secara aktif, jangan rumuskan pertanyaan ketika orang yang diinterview menanggapi pertanyaan sebelumnya. Nah, jadi jangan hanya mendengarkan intinya. Kemudian ketiga, amati bahasa tubuh yang diinterview dan pantau bahasa tubuh auditor sendiri untuk mencerminkan bahwa dia mendengarkan dan memahami serta melakukan adanya rasa empati. Kemudian buat catatan dan jelaskan mengapa Anda mengambil keputusan ataupun mengambil catatan-catatan tadi. Kemudian buat pertanyaan mulai dari pertanyaan terbuka, misalkan mengapa, kapan, bagaimana, siapa, apa, di mana, sampai sejauh mana. Nah, buat pertanyaan singkat yang to the point. Ya, pindah ke pertanyaan penutup, dijawab dengan ya atau tidak untuk memulai proses klarifikasi. Kemudian yang keenam, di sini bisa saja kita melakukan penjelasan, ya, perincian untuk memastikan bahwa informasi yang diterima sudah jelas dan lengkap. Lakukan pertanyaan tindak lanjut, ya, untuk informasi lebih lanjut. Gunakan parafrase dan pengulangan untuk memastikan bahwa Anda mendengar benar dan melakukan rangkuman untuk validasi informasi. Untuk memastikan keberhasilan audit, penting bagi setiap auditor, yang pertama yaitu membangun hubungan dengan orang yang diinterview tadi. Kemudian yang kedua, menghindari pengambilan komentar ataupun penilaian menghakimi terhadap individu. Kemudian menghindari menempatkan kesalahan ataupun kesalahan untuk masalah. Ya. Kemudian yang keempat, selalu bersikap secara etis. Nah, di sini perlu diingat bahwa ketika melakukan audit, ini ada waktu, itu merupakan hal yang berharga bagi pihak yang diaudit, sehingga ada tindakan yang bisa diminimalisasi untuk intrusi dan untuk menghindari wasting time atau buang-buang waktu, ya. Nah, di sini penggunaan data periksa akan membantu proses ini untuk menyediakan struktur pada garis investigasi dan mendokumentasikan hasil. Nah, di sini ada tips, ya, tambahan untuk melakukan audit yang sukses, ya. Yang pertama, gunakan pengambilan sampel secara acak untuk mendapatkan hasil yang representatif. Kedua, dapatkan konfirmasi ataupun penjelasan tentang masalah ataupun masalah nyata. Kunjungi kembali jika dibutuhkan. Kemudian lakukan dokumentasi hasil dan simpan catatan. Kemudian dapatkan ID positif dari orang yang dihubungi. Kemudian laporkan masalah yang diketahui dan hindari perbedaan pendapat. Ketujuh, ya, hindari kejutan, ya. Misalkan bisa saja Anda memberikan kontak Anda kepada pihak yang diaudit. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu closing meeting, yaitu rapat penutup, ya, sebagai bagian dari audit yang sudah dilakukan, yaitu bisa saja di sini pihak auditor secara eksplisit menyatakan hasil audit. Nah, di sini seharusnya tidak ada kejutan. Nah, auditor utama itu akan mengendalikan rapat, ya. Dia harus melakukan definisi istilah yang akan digunakan dengan jelas, kemudian menyatakan setiap hasil, ya. Kemudian penting untuk melaporkan keunggulan serta masalah dan definisi utama. Kemudian organisasi yang diaudit itu harus diberitahu kapan mengharapkan laporan audit dan kapan juga
mereka diharapkan untuk menjawab hasil audit tadi. Dan selalu ditutup ya dengan mengucapkan terima kasih kepada individu atas waktu dan kerjasamanya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.